Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Mul Mantri Motor. Untuk video kali ini kita kedatangan motor Supra. Nah, di sini yang mau saya bahas tentang pengencangan rantai. Sebenarnya ini sudah pernah dikencangkan baru 2 hari sebelumnya. Katanya sudah pernah dikencangkan. Tapi kok masih bunyi regek. Nah, jadi permasalahannya untuk motor ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Ini goyang ya. Jadi untuk gearnya ini bisa goyang. Dan ini jika dipaksakan ini sangat berbahaya karena bisa rantai ini mocel. Nah, ini mocel deh. Hah? Dan? Putus. Dan kalau mocel nanti bisa putus rantainya, teman-teman. Jadi solusinya kita harus mengganti bearing yang di bagian nap gear ini. Di sini ada bearing. Mari kita buka. Dan kunci-kunci yang harus kita sediakan yaitu kunci 17 untuk membuka as roda. 17 dan ada juga yang memakai 19. Nah, kebetulan di sini menggunakan 17. Ini untuk membuka as roda. Dan kunci 14 untuk membuka tahanan pirodo atau rem. Di sini menggunakan kunci 14, tapi setiap motor beda-beda, ada juga yang menggunakan kunci 12. Dan untuk video ini berlaku untuk semua motor yang menggunakan rantai dan tidak berlaku untuk motor matic ya, teman-teman. Ini hanya berlaku untuk motor yang menggunakan rantai. Dan untuk membuka roda, kita buka tahanan rem ya. Tahanan rem. Lalu buka baut handle rem. Untuk remnya kita buka ya. Pakai bos ya tadi kan bos Jupiter Nona bos anak trombol asta. Teman-teman bisa lihat permasalahannya ada di sini. Ini bearing hancur ya. Ini bearing sudah hancur. Jadi kalau misalkan ini tidak buru-buru diganti, itu sangat membahayakan buat kita karena bisa rantainya itu minggir ke sini, miring langsung nyangkut, bisa putus. Dan kalau rantai putus mending kalau rantainya langsung turun. Ini kalau misalkan nyangkut di sini itu sangat berbahaya. Dan untuk membuka bearing ini kita buka bosnya dulu ya, teman-teman. Sini ada bos-bosan tengahnya kayak gini. Dan untuk membuka bearingnya kita ketuk bagian dalam sini. Kita palu keluar ya. Ya teman-teman, sekarang kita buka bearingnya ya. Kita menggunakan palu sama besi buat nonjok ini. Lah, so black guys.
ternyata bearingnya sudah sudah melobok, udah lobok-lobok. Untuk ukuran bearingnya sendiri, untuk bearing gear sini ada tandanya ya, ring nggak kelihatan guys. Ini ukuran 6203 dan ini menggunakan Grand, jadi ini bukan Orion Suprapit ya. Sini sudah dimodif menggunakan Napgear Grand. Oke, langsung saja kita ganti untuk bearingnya. Jadi menggunakan 6203 ya teman-teman. Jadi intinya ini, kalau misalkan kita mau ganti gear atau bearing Napgear seperti ini atau bearing roda, sebaiknya kita buka dulu sebelum kita membeli spare part atau alat-alat yang mau kita ganti. Itu jauh lebih baik daripada nanti kita salah membeli. Ini rumah-rumahnya sudah mulai agak lobok ya teman-teman, jadi kurang sepan. Berhubung lubang ininya sudah lobok-lobok, kepok. Jadi kita akalin, kita kasih ganjal. Tapi ini sifatnya sementara. Seperti biasa, sementara diakalin. Dan di sini untuk mengakalinya saya menggunakan seng yang tipis karena tingkat kelobokannya baru sedikit ya. Jadi kita ganjal tidak keseluruhan, kita kasih bagi dua seperti ini biar tidak ada kemiringan di bearing. Kita bagi dua saja karena ini sudah lobok. Ini sifatnya hanya untuk sementara ya teman-teman, darurat sebelum mengganti. Aji kasar. Dan untuk sisaannya kayak gini kan ada sisa ya, kita buang saja, dibersihkan. Bisa menggunakan cutter atau peso ya teman-teman, biar tidak mengganggu. Kita bersihkan saja. Sini saya cuma menggunakan gunting ya. Oke ya, sebelum kita pasang, kita buka sambungan rantai terlebih dahulu agar supaya untuk pemasangan rantainya itu tidak sulit. Dan untuk cara membukanya cukup menggunakan tang. Seperti itu. Kita kaitkan, kita jepitkan. Ya. Ini snap ringnya sudah dapat, sudah copot. Nah, jika sudah rantainya terlepas, lanjut saja kita pasang lagi untuk bagian bos-bosannya.
Ini sudah modifan teman-teman, jadi sudah bukan originalnya lagi. Ini seal buat fungsinya buat debu, seal debu ya, menghalangi debu biar tidak masuk ke bearing. Tapi ini seal sudah tidak berfungsi teman-teman, tapi kita pasang saja daripada nanti nebogannya nyarekan. Dan di sini juga menggunakan ganjal ring ya teman-teman, pakai 2 ganjal. Seperti yang saya bilang tadi, ini sudah modifan ya, modifikasi. Oke, langsung saja kita pasang lagi untuk as rodanya. Kita cari titik pasnya untuk di lubangnya ya, karena kadang-kadang suka menceng atau miring. Itu yang membuat hese asup teman-teman. Cari lubang titik pas, plok. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, untuk bearingnya, untuk gearnya teman-teman bisa lihat, ini jadi sepan lagi, seseg lagi, dan tidak akan takut rantainya itu melenceng. Selanjutnya kita pasang as lagi baut rodanya, tapi jangan dikencangkan dulu ya. Kita setel ulang untuk rantainya. Dan untuk cara pemasangan rantai itu jangan sampai salah pasang ring ya. Jangan sampai salah pasang ring, karena jika kita salah memasang ring itu sangat beresiko atau sangat berbahaya jika ring itu sendiri nyangkut ke komponen lain. Nah, jadi begini cara pemasangan rantai. Kita pertemukan ujung sama ujung di bagian tengah-tengah gearnya itu sendiri, dan lalu kita masukkan sambungan untuk rantainya sendiri. Dan untuk pemasangan sepi untuk rantai ya, jangan sampai terbalik, karena ini rantai muternya kan ke depan ke sini. Jadi ini harus lawan arah, seperti ini pasangnya. Bisa lihat ya, seperti ini, jangan seperti ini. Karena kalau seperti ini takutnya ada yang nyangkut ke sini, tekruk, itu bisa lepas. Tapi kalau kayak gini dia tidak akan lepas. Takutnya ada kotoran di dalam, kadang-kadang kan ada kotoran masuk ke bagian tutup rantai, itu bisa nyangkut dan sangat beresiko. Oke ya, sudah masuk ya. Untuk pengencangan rantai, setelannya ada di sini. Kalau misalkan rantai masih kendur, kita putar lagi di sini, dan pastikan rantai ini lurus, dan putar lagi sebelah lawannya ya. Di sebelahnya juga harus kita putar. Cari titik lurus di mana rantai ini lurus sama yang depan, dan kekencangannya juga diatur.
Jadi tidak usah terlalu mengikuti ban sama spakbor atau slebor. Yang paling penting kita ikutin kelurusan rantai belakang, gear depan sama belakang itu harus lurus ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kencangkan semua bautnya. Baik, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan jika ini merasa bermanfaat silahkan bagikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.